Sabu 12 kg dikemas dalam bungkus teh Cina. Warga Medan nikmati mudik gratis. Penjualan kue lebaran mulai ramai. Selamat pagi saudara, Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya, Risa Rizkyanti, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pelaku pengedar sabu seberat 12 kg diringkus personel Satres Narkoba Polrestabes Medan. Pelaku menyimpan narkoba tersebut dalam bungkus teh Cina. Penangkapan pengedar sabu ini dilakukan saat pelaku hendak bertransaksi di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Saat ditangkap, polisi menyita 12 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina. Pelaku diduga merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia. Hal ini berdasarkan kemasan sabu yang disita dari pelaku yang identik dengan penggunaan bungkus teh Cina untuk menyamarkan barang bukti. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Aruan menyebut, usai menangkap pelaku, petugas juga menggeledah rumah pelaku. Petugas mendapatkan 811 butir pil ekstasi yang akan diedarkan di kota Medan. Hasil menyita narkotika jenis sabu seberat 12 kg. Setelah kita melakukan penangkapan, selanjutnya kita lakukan penggeledahan di rumah pelaku. Dan dari penggeledahan rumah tersebut, tim kita juga berhasil menemukan narkotika jenis ekstasi kurang lebih sebanyak 811 butir. Kini pelaku terancam di penjara lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pasca viral dugaan pungli SMA Negeri 4 Medan, Dinas Pendidikan Sumatera Utara periksa guru yang mengutip uang berkedok tradisi. Ini Om, dalam 1 tahun ajaran ini ada 5 guru yang mau pensiun. Jadi untuk 1 guru itu dipungut 10.000. Video dari media sosial @brorondm ini membahas kutipan kepada siswa di SMA Negeri 4 Medan. Kutipan tersebut diduga diberikan kepada guru yang akan pensiun. Uang tersebut kemudian dikumpulkan oleh bendahara kelas dan kemudian disetorkan kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Menanggapi beredarnya video tersebut, Dinas Pendidikan Sumatera Utara mengaku telah menggelar pemeriksaan ke sekolah SMA Negeri 4 Medan. Dari pemeriksaan tersebut, Dinas Pendidikan telah menemukan adanya pungutan liar. Jumlah uang yang diberikan setiap siswa bervariasi. Dari pernyataan Kepala Sekolah Rianto Sinaga, kutipan ini sudah menjadi kebiasaan setiap tahun apabila ada guru yang pensiun. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulinga mengatakan pemeriksaan selanjutnya akan melibatkan pihak inspektorat untuk memberikan tindak tegas kepada kepala sekolah dan pihak yang terlibat. Kita mau tahu akarnya itu apa, siapa yang mengkoordinir, karena kan ini masih audit internal dinas. Saya belum cukup puas karena supaya bisa ada efek jera ya bagi yang lain, supaya tidak mengulangi hal yang sama. Alex mengatakan tidak ada bentuk tradisi penghormatan kepada guru dengan melakukan pengutipan uang atau bertopeng uang terima kasih. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tim gabungan Satpol PP Kabupaten Karo menggerebek lokasi rumah kontrakan di kawasan Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara. 7 pasangan bukan suami istri dijaring dalam beberapa lokasi. Sebanyak 7 pasangan bukan suami istri terjaring dalam razia penyakit masyarakat di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo.
Tim gabungan terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, TNI Polri, dan Dinas Sosial menyisir sejumlah lokasi remang dan rumah kontrakan. Dari lokasi ini didapatkan rumah kontrakan berisi sejumlah pasangan bukan suami istri dalam satu kamar. Razia ini disebutkan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan terutama di bulan Ramadan. Kasat Pol PP Kabupaten Karo, Glora Fajar Purba, bilang razia ini dilakukan untuk menghindari Tanah Karo dari tindakan tidak terpuji, kemudian melakukan penertiban administrasi. Pada malam hari ini kita ada beberapa hasil, ada 7 pasang yang kita dapati di beberapa lokasi, terutama di rumah-rumah kos dan rumah kontrakan yang tidak dapat menunjukkan identitas. Sehingga pada malam ini kita laksanakan pembinaan dengan membuat surat pernyataan dan didampingi oleh penanggung jawab agar kita dapat memberikan shock terapi bagi masyarakat bahwasanya pentingnya mengurus administrasi kependudukan. Belasan pria dan wanita yang terjaring diberi peringatan keras ke kantor Satpol PP Karo. Mereka didata dan dibintai keterangan. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Warga Medan nikmati mudik gratis, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Risa Rizkyanti dalam Kompas Sumut. Saudara, Pemko Medan berangkatkan 1.000 lebih pemudik lewat program mudik gratis tahap pertama. Sebanyak 120 bus diberangkatkan ke 12 daerah di Sumatera Utara. Pelepasan mudik gratis ini dilaksanakan di seputaran Lapangan Merdeka, Kota Medan pada Rabu siang. Dalam program mudik gratis, Pemko Medan ini dibagi dalam 2 keberangkatan, di mana di hari pertama ini sebanyak 1.969 orang dan besok di hari kedua sebanyak 2.063 orang. Program mudik bareng Pemko Medan tahun 2025 ini melayani 12 kota tujuan di Provinsi Sumatera Utara dengan 120 unit bis. Wali Kota Medan, Riko Waas, berharap masyarakat bisa merasakan layanan mudik gratis tahun ini. Selain itu, juga dengan diadakan program mudik ini dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi warga Kota Medan yang ingin pulang kampung halaman dengan fasilitas armada bus yang telah disiapkan. Lebaran biasanya kumpul sama saudara ini kebahagiaannya itu ya berkumpul. Salah satu gerakan dari pemerintah kota yang sudah sering dilakukan untuk bisa memberangkatkan para pemudik dari Kota Medan secara gratis. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Setelah mengalami pengunduran beberapa kali, atlet Sumatera Utara peraih medali PON 2024 akhirnya menerima bonus. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menaikkan bonus dengan total penambahan 10 miliar rupiah. 6 bulan pasca perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024, atlet di Sumatera Utara akhirnya memetik hasil. Mereka yang telah berhasil menempatkan nama Sumatera Utara pada posisi 4 PON 21 kemarin akan mendapatkan bonus bahkan ditambah 10 miliar. Meski sempat terkendala akibat pilkada dan kecilnya bonus yang akan diberi, namun kini mereka sudah mendapatkan kepastian. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang selain penambahan 10 miliar rupiah, pemberian bonus juga tidak dikenakan pajak. Nambah 10 miliar kurang lebih. Apa harapan sama atlet kita Pak mungkin ke depan ini? Dia tetap semangat, harus terus berprestasi, harus dilatih terus. Tadi saya juga sama Ketua KONI agar diperbanyak eventnya, karena dimanapun berlatih, para atlet ini perlu tempat bertanding, perlu event untuk bertanding. Jadi saya katakan harus berbanyak event.
Sebelumnya, atlet Sumut ini berhasil menempatkan nama Sumut di posisi keempat. Mereka menyabet 80 medali emas, 59 medali perak, dan 115 medali perunggu. Atlet dan pelatih awalnya akan diberi bonus dengan total 56 miliar rupiah, namun atlet kecewa karena terbilang kecil dengan rincian 287 atlet peraih medali emas, 145 atlet peraih medali perak, 265 atlet peraih medali perunggu, serta 254 pelatih. Protes juga sempat disampaikan atlet beregu. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Jajanan lomang panas di Jalan Flamboyan Medan ketiban rezeki. Dengan rasa yang khas, warga menjadikan kudapan beras ketan ini menjadi oleh-oleh dari kota Medan. Kudapan lemang merupakan makanan khas yang terkenal dari tebing tinggi Sumatera Utara. Biasanya dagangan lomang panas Jaya yang terletak di Jalan Flamboyan Medan ini hanya jajanan biasa. Namun karena racikan, aroma khas dan rasa yang gurih membuat kuliner ini digemari warga. Tak hanya sekedar jajanan, warga kini sudah menjadikan jajanan ini menjadi kuliner oleh-oleh dari Medan. Karafi, penjual lomang, bilang sehari mereka mampu memproduksi 200 batang lemang. Sedangkan akhir pekan penjualan meningkat menjadi 500 batang. Lemang ini sering dijadikan warga sebagai oleh-oleh. Mungkin yang membedakan di selai serikaya jadi orang pada buka selai serikayanya mungkin agak bulat gitu ya. Kelezatan lomang ini diakui Amirullah, warga luar kota Medan ini bilang selalu membeli lemang di sini saat berkunjung ke kota Medan. Kita dari Depok kan, dia pulang ke Aceh, mampir di Medan. Kita mampir di Medan dibeli lemang ini. Nah, soalnya rasanya sih enak gitu. Oh, berarti bukan kali pertama nyoba lemang meskipun abang warga Depok ya bang? Depok, Jawa Barat. Ya. Untuk cita rasanya sesuai nggak di lidah abang yang notabene bukan masyarakat Sumatera Utara ini? Kalau masalah rasanya sih memang udah sesuai sih. Ya. Untuk harga masih terjangkau, hanya dengan Rp40.000 warga sudah dapat menikmati lomang panas ditambah selai khas buatan pedagang. Emir Syapurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Penjualan kue lebaran mulai ramai, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Risa Rizkyanti dalam Kompas Sumut. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral gelar pemeriksaan kesiapan listrik BBM dan gas di Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan hingga ke sistem penjualan. Usai meninjau pasokan listrik di kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, rombongan Kementerian ESDM dan BPH Migas melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meninjau pangkalan gas LPG di Jalan Yosudarso Medan. Di sini rombongan memeriksa langsung sistem penjualan gas LPG mulai dari pangkalan hingga langsung ke tangan pembeli. Selain ke pangkalan gas, rombongan langsung mengecek penjualan bahan bakar minyak ke salah satu SPBU. Di sini rombongan BPH Migas dan Kementerian ESDM memastikan kadar BBM dan jumlah liter menggunakan alat khusus. Kepala Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Erika Retnowati bilang pasokan energi listrik, BBM, serta gas masih aman untuk Ramadan dan Idul Fitri ke depan. Untuk pasokan BBM dan gas dipastikan aman hingga 23 hari ke depan. Ya, jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas BBM yang sudah disiapkan oleh Pertamina ya, termasuk juga Pertamax. Kemudian juga volumenya juga tadi ukurannya kita juga sudah cek ketika dikeluarkan 1 liter dari nozzle itu memang kita ukur memang betul, bahkan ada yang lebih dari 1 liter ya, jadi tidak usah khawatir baik dari sisi kualitas maupun dari kuantitas atau volumenya. Kemudian juga LPG, kami juga tadi mengunjungi salah satu pangkalan di sini, kita melihat mereka menjual sesuai dengan HET ya, 17.000.
Retno juga menyebut gas bumi yang disalurkan PT Pertamina Gas melalui jaringan gas rumah tangga dipastikan aman. Mengingat jumlah konsumen gas rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara cukup tinggi, sehingga pasokan gas saat Lebaran aman terkendali. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sejumlah mahasiswa di kota Medan menjajakan aneka menu untuk berbuka puasa. Kegiatan yang rutin dilakukan ini untuk menumbuhkan semangat berwirausaha. Setiap hari menjelang waktu berbuka puasa, sejumlah mahasiswa mulai memadati ruas Jalan Dr. Mansur, Kota Medan. Mereka mulai mempersiapkan aneka menu berbuka puasa seperti gorengan, aneka kue, bubur, hingga berbagai jenis minuman untuk dijajakan kepada pengguna jalan dan mahasiswa. Para mahasiswa ini biasanya berjualan secara berkelompok. Mereka menjual bahan yang diolah sendiri ataupun membeli dari produsen untuk dijual kembali. Harganya tergolong murah karena pembeli dagangannya mayoritas mahasiswa. Para mahasiswa mengaku sengaja memilih Jalan Dr. Mansur untuk berjualan karena cukup strategis dan dekat dengan kampus mereka. Kenapa milih di Dr. Mansur? Karena pertama lokasinya strategis, banyak mahasiswa, dan juga dekat kampus juga. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, jelang Lebaran Idul Fitri, penjualan kue kering bergerak lambat, namun pengelola bisnis kue Lebaran ini yakin penjualan akan ramai mendekati hari H. Pergerakan penjualan kue kering Lebaran tahun ini cenderung lambat. Menurut pengelola Ika Cookies, salah satu produsen kue kering di Medan Johor, kue buatan mereka agak lambat terjual. Saat ini mereka menawarkan 24 varian kue kering seperti almond mata, almond London, almond green tea, coklat kurma, dan lainnya. Menjelang Lebaran 2025, nastar gulung dan keju menjadi varian yang paling diminati oleh masyarakat. Bahkan, stok seringkali habis karena tingginya permintaan. Ahmad Sanusi bilang, sebagian besar pembeli adalah reseller dari Medan yang juga mendistribusikan produk ke berbagai daerah seperti Sibolga, Tanjung Balai, dan Aceh. Harga kue kering yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp45.000 hingga Rp80.000, tergantung jenis kuenya. Dalam sehari, mereka mampu menghasilkan 12-20 lusin untuk 3 jenis kue. Tahun ini ada kue varian baru, yaitu Afgan dan Florentin yang turut menjadi incaran pembeli. Tahun ini progresnya maksudnya ya walaupun bisa dibilang agak lamban tapi adalah gitu dibanding tahun lalu itu memang cepat progresnya. Kalau sekarang lamban tapi pasti juga sih gitu. Untuk jenis-jenis kue kering apa aja Bang yang dijual di sini kita? Jenis kue kita ada sampai 24 macam Bang. Gitu. Cuman untuk best sellernya itu lebih ke coklat-coklatan kayak coklat kurma, almond mata, almond London, terus almond green tea. Dengan ragam pilihan dan kualitas yang terjaga, bisnis kue kering seperti Ika Cookies tetap menjadi pilihan utama masyarakat menjelang momen Lebaran. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.